Halo kawan modern, Selamat datang di podcast Dongeng Modern. bareng gue Andrea Dan gue Izar di Kamis malam. di episode kelima. Oke, kali ini kita akan membawakan kiriman cerita dari salah satu kawan modern dan akan langsung diceritakan oleh Izar. Sudah siap Izar? Oke Andre, siap. Gue langsung bacain ya. Ya, boleh. Halo semua, nama gue Dwi. Di sini gue mau berbagi cerita tentang pengalaman horor dari sekian banyak pengalaman horor gue yang gue alami ketika gue tinggal di salah satu kota di daerah Jawa Barat. Profesi gue saat ini adalah tenaga pendidik di salah satu lembaga swasta Islam. Dibilang guru TPA juga boleh. Gue sempat tinggal di salah satu kamar yang dulu masih jadi satu dengan gedung tersebut. Kalau sekarang, kamar gue udah dipisah dari gedung itu. Tapi, letaknya persis di sebelah gedung itu. Cerita ini bermula dan berawal ketika gue pindah dan tinggal di sini. Gedung 3 lantai yang memang hanya satu penghuninya yang tinggal di situ, yaitu gue. Sebelumnya ada beberapa tenaga pendidik yang lebih dulu tinggal di sini. Mereka juga tinggal sendiri. Begitu juga gue. Karena emang kamar itu khusus untuk pendidik yang belum menikah. Hampir setiap hari gue selalu dapat cerita bahwa di gedung ini banyak banget dihuni sama banyak makhluk halus. Kayak nenek-nenek tua yang tiba-tiba datang tengah malam, suara perempuan ketawa, dan sebagainya. Tapi gue gak tahu kenapa gue gak pernah ngalamin itu semua di beberapa minggu pertama gue tinggal di sini. Dan sampai di bulan kedua, suasana mulai berubah. Gue yang tinggal sendiri di gedung itu, di dalam kamar yang letaknya di pojok ruangan, mulai ngerasa aneh sama hawa yang ada di gedung ini. Pertama kali, gue dengar ada suara hentakan kaki yang jalan keliling ruangan. Cukup lama dan intens setiap malamnya. Lantai 1 isinya hanya kamar gue dan selebihnya ruangan lepas. Jadi siapapun yang berjalan akan kedengaran dengan jelas. Awalnya gue coba intip lewat bawah pintu. Tapi karena suara hentakan kakinya kencang, tapi gak ada bayangannya, gue tunggu sampai agak lama. Sampai akhirnya gue coba buat buka pintu secara tiba-tiba, biar kesannya ngagetin gitu. Karena gue pikir maling, pas gue buka, ternyata kosong. Anehnya, hawa dingin langsung datang, bareng dengan angin sepoi-sepoi. Logikanya, mana ada angin sepoi-sepoi datang malam-malam di dalam ruangan yang tertutup kan? Akhirnya, gue tutup lagi pintunya. Gak lama, selang beberapa menit, begitu lagi. Hampir setiap malam. Konon katanya, di sebelah kamar itu ada tangga menuju lantai 2. Dan di bawah tangga itu ada pintu menuju dapur. Nah, di lorong tangga itulah ada nenek-nenek tinggal di situ. Sering gue tiap malam sekitar jam 12-an deh gak bisa tidur. Cuman karena ada suara orang lari-lari terus bunyi naik tangga. Karena tangganya tangga stainless, jadi bunyinya agak kencang dan seperti ngajak main. Ting, ting, ting. Seperti kode memanggil gue buat keluar. Gue penasaran, apa sih itu?
Kan gak ada orang. Begitu gue keluar, seperti biasa, angin sepoi-sepoi terasa banget. Ketika gue ke tangga, anginnya hilang. Ganti semua dengan rasa merinding. Itu beberapa hari dengan intensitas yang rutin. Gue coba tanya sama tetangga, katanya memang di lantai 1 itu banyak sekali makhluk halus. Nah, khusus di bawah tangga itu, memang tempatnya si nenek-nenek itu. Gue gak heran kenapa langsung merinding pas berdiri di tangga. Dan terus ada suara tapak kaki lari-lari setiap malam. Sampai tiba suatu malam, gue denger di lantai 2 ada suara kelereng gelinding. Kalau lu semua punya rumah tingkat dan sepi, suara kelereng gelinding dari atas itu pasti jelas banget. Dan gue bener-bener kaget sejadi-jadinya. Dan ditambah, pada saat itu di lantai 3, ada suara meja kayu yang bergeser-geser seperti sengaja untuk digeser. Krek, krek, gitu bunyinya. Gue tahu itu di lantai 3, ya karena memang meja kayu letaknya ada di situ. Esok paginya gue tanya sama tetangga, ternyata di atas itu ada anak kecil yang tinggal dan suka mainan di situ. Anak-anak kecil di komplek pernah bilang dan pernah lihat. Katanya waktu malam-malam ada anak kecil di gedung itu. Mukanya persis kayak Smeagol di film Lord of the Rings. Serem banget. Dan di lantai 3 itu ada mbah-mbah yang tinggal dan jaga. Tetangga pernah lihat dan dengar, katanya ada suara rame-rame kalau malam di gedung itu. Dan terlihat dari luar seperti rame di lantai 3. Itu berlangsung intens dan berkala setiap malamnya. Makin jadi dan jadi. Sampai posisi yang paling bikin serem, kamar gue diketuk sama nggak tahu sama siapa. Ada suara tongkat dan tapak kaki sebelum sampai pintu dan ngetuk. Gue nggak tahu mesti gimana. Gue sendirian dan lagi-lagi gue coba intip dari bawah pintu. Nggak ada bayangan apa-apa. Tapi diketok lagi. Pada saat gue buka pintu dengan tiba-tiba, lagi-lagi angin sepoi-sepoi datang. Dan gue dengar di lantai 3 ada suara kelereng gelinding. Dan di lantai 3 ada suara meja kayu digeser-geser. Gue langsung teriak kenceng banget. Dan gue langsung tutup pintu kamar gue. Ketika gue tutup pintu kamar gue, ada suara ketawa. Hi 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 hi. Suaranya lirih, makin lirih. Tapi gue masih bisa dengar. Dan posisi pintu habis gue banting. Gue deg-degan dan mengingat. Kata orang, semakin jauh suara, maka semakin dekat yang punya suara. Dan benar aja. Tadinya panas. Dan ruangan itu langsung dingin banget. Setelah itu gue kunci kamar. Dan gue masih dengar suara itu dalam kamar gue. Dan gue diketawain lagi pakai suara yang tadi. Lirih, persis di kuping gue. Akhirnya gue tidur sambil baca-bacaan. Akhirnya gue tertidur sampai akhirnya keesokan pagi
gue lihat semua isi gedung berantakan. Dari lantai 1 sampai lantai 3. Itu terjadi hampir setiap malam. Terus menerus. Sampai akhirnya gue ngerasain itu udah biasa aja. Dan gue udah mulai ngerasa ini hal yang wajar. Sekian cerita dari gue. Sekian dongeng yang kita bacakan kali ini di Kamis malam. Terima kasih kawan modern yang sudah menyimak. Buat kawan modern yang mau menyumbangkan cerita, bisa kontak kita langsung melalui Instagram yang ada di description. Kami tunggu cerita-cerita menarik dari kalian dan tungguin cerita menarik dari kami di episode berikutnya. Gue Izar. Dan gue Andrea. Pamit undur diri. See you.